Yeay, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya Nyambung ya? Bentar. nyambung akhirnya. Oke, masih sore ya di Turki ya tuh. Dari Turkindo Family jam 3 sore ya Mbak Ani ya. Ah Sekarang. iya, sih jam Oke, itu 15. nggak sabar. Sabar menerima ilmunya dari Ustazah Ani. Masya Allah. Udah pada Ih, menyimak? banyak dari Iya, dari Istanbul nih. Jadi deg-degan kita ya. Dari Istanbul. Banyak ya. Mudah. Ayo mana Jakarta suaranya, Indonesia, Palembang dan sekitarnya. Komen ketik di kolom Qatar komen belum nih. ketik kota mana Anda. Kenapa Mbak? Qatar belum Qatar. Kata. Nah, ayo ini yang pada melambai-lambai boleh ditulis nama sama kota ya. Kotanya dari mana atau negaranya dari mana. Di akhir kita mau ada hadiah atau gimana? Iya. Kita buka ya, Mbak Ani Hadiah. ya. Oh iya boleh. Pas sudah jam 15. Ya, bisa dari Turki, bisa dari Cipinang. Ya, kita mau pas banget ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMS. Ya, seperti biasa ya, kita ada SMS Sabtu malam bersama sahabatku dan sahabat ayah bunda. Jadi hari ini kita dari sahabat ayah bunda, featuring dengan sahabatku, itu kita akan ngobrol bareng nih. Karena kan sayang ya kalau malam mingguan lewat begitu aja. Jadi jangan sampai malam minggu kamu, malam minggu ayah bunda, ya lewat begitu aja. Jadi kita hari ini akan ngobrol bareng dengan salah seorang expert, salah seorang pakar psikolog dari sahabatku. Udah pada kenal, kayaknya karena juga banyak juga keluarga Turkindo yang ikut. Ya di sini ya ada Mbak Ani, sapaan akrabnya ya. Jadi Dr. Ani Khairani, MC. Beliau ini salah seorang psikolog yang sudah malang melintang sih, malang melintang di dunia pendidikan juga ya, Mbak Ani ya. Di dunia pendidikan Ya, juga. pendidikan. Terus neuropsychology, beliau praktisi juga dan sering berbicara mengenai itu, juga menyemangati para ibu nih. Ayo jadi ibu yang bahagia, jadi ibu yang bisa akhirnya menjadi pendidik pertama tuh gimana sih caranya kayak gitu. Nah, Mbak Ani ini ternyata juga adalah seorang penulis ya. Di sini saya punya salah satu bukunya. Ketika menulis, Oh iya. ada banyak buku yang lain juga ya. Dan ini kali ini bareng-bareng tulisnya ya Mbak Ani ya. Iya, itu antologi. Antologi ibu. Tentang ibu ya. Itu Oke, kalau iya, 20 Desember tahun lalu tuh dia ininya iya, keluar. iya nih Mm. ini berkesan banget karena cerita yang ditulis Mbak Ani di sini itu mendasar banget ya. Jadi kita yang biasanya jadi ibu yang gampang ngegas itu tertohok gitu. Nah, kita nggak nyangka akibatnya bisa seperti itu gitu ya Mbak Ania. Jadi situasi kondisi perasaan atau apa yang dialami sama seorang ibu tuh berpengaruh kepada keluarga gitu ya. Itu yang mau kita bahas malam ini. Mbak Ani juga novelis dari beberapa judul novel ya Mbak ya, Cloud ya, kalau nggak salah ya. Baru dua. Wah, dan nanti Baru banyak banyak. yang terbit berikutnya. Kita doain mudah-mudahan Mbak Ani sehat selalu dan bisa terus memberikan ilmunya buat kita. Kabarnya gimana Mbak Ani? Alhamdulillah lagi segar, lagi enak, udah bisa masak sedikit-sedikit lah gitu. Alhamdulillah. Masak apa nih hari ini nih? Masak hari ini sop ayam Korea. Sop ayam Korea. Apalah Sop itu. ayam Korea. Karena udah mulai dingin. Keren. Mulai dingin Gelombang perlu Korea yang hangat. perlu yang hangat-hangat ya. Jadi gelombang Korea sampai juga ke Turki ya. Ya itu akibat dari gimana cara masak ayam rebus yang itu bukan opor doang. Akhirnya aku dapetnya resepnya yaitu ayam jahe. Oh iya. Ini udah ada banyak yang bergabung sama kita. Ada Mbak Fajri, ada Mbak Iya Yami,
Bu Eni Kumalasari ya. Waalaikumsalam. Mbak Fitri Fitri ya. Bunda Hirmi Hiro. Mbak Vivi dari Istanbul. Oh, Mbak Vivi Jadi, dari aktivis, Istanbul. Oke. Ini aktivis Istanbul. banyak aktivis Istanbul. Oke. Nah, dari Palembang juga ada Mbak Iva Oh iya. Suhut. Oke, Ya. salam. Nah, udah kita berarti langsung aja ya bahas ya, karena kan waktunya nih cuma sejam. Biasanya kalau aku nyimak Mbak Ani udah di panggung nih sih, 2 jam tuh nggak cukup gitu untuk menyampaikan yang mau Itu disampaikan. terlalu banyak ngomong kayaknya. Iya, bahagia banget, happy banget, senang banget malam ini bisa ngobrol langsung sama Mbak Ani. Kesempatan buat teman-teman yang kangen ya sama Mbak Ani juga. Hari ini kita mau ngobrolin tentang happy mom, happy family ya, Mbak Ani. Ya, sesuai request dari sahabat ayah bunda. Dan ini ternyata yang pertama ya, sahabat ayah bunda ngadain IG live. Gitu. Sebelumnya sahabatku. Sebelum-sebelumnya sahabatku. Jadi ini pertama, perdana, dan langsung diisi sama Mbak Ani gitu. Ya. Gara-gara mendadak sebetulnya ya. Tahu bulat ya, kayak tahu bulat ya. Biasanya enak ya, dadakan tuh biasanya enak. Sambal dadak enak kan. Iya. Tahu bulat enak, iyalah gitu ya. Iya. Ingat tahu bulat aja aku udah bahagia banget deh. Cuman inget ya, karena udah lama nggak makan. Ada sih, tapi kan harus effort ya untuk belinya gitu. Iya, benar. Itu mau juga beli banyak ngabisinnya juga repot kan, karena dia nggak bisa tahan lama. Nggak gitu. awet, jadi kalau benar. Kadang beli sekali 5 kilo, tapi sayang gitu. Jadinya keburu asam. Iya, kalau misalnya dia tahan lama juga kita khawatir ya, itu pakai formalin atau apa. Duh, ibu-ibu kalau udah ngomongin makanan, ngomongin masakan, nggak bisa berhenti ya. Iya, nah pertama nih, aku mau nanya sama Mbak Ani. Menurut Mbak Ani, bahagia itu apa sih? Makna bahagia menurut Mbak Ani itu kayak gimana? Kalau menurut aku, ya sebetulnya ternyata baru didapetin bahwa bahagia itu ternyata nyelipnya di mana-mana gitu. Jadi bahagia tuh ibarat hikmah ya. Kalau hikmah itu kan barang yang sepertinya tercecer gitu di mana-mana. Kalau kita rada jeli gitu ya, atau rada peka lah gitu ya, itu akan dapetin terus di mana-mana. Jadi kalau saya sendiri melihat bahagia itu bagaikan hikmah gitu, yang bisa kita ambil dimanapun. Tapi masalahnya memang nggak ada secara detail yang bilang definisi bahagia itu apa sih gitu. Karena ya setiap orang memaknai bahagia itu beda-beda gitu. Terus kalau gitu kita maknai kebalikan dari bahagia, coba. Kebalikan dari bahagia apa kira-kira? Kebalikan bahagia apa ya? Mungkin kayak sedih. Nggak bahagia. Terus emosi nggak bahagia. Sedih. Jadi bahasa Inggrisnya aja happiness ya. Terus kalau tidak bahagia berarti unhappiness gitu ya. Tinggal ditambahin an-nya itu gitu ya. Jadi sebetulnya ada juga yang bilang bahagia kebalikannya stres, gitu ya. Bahagia kebalikannya derita gitu. Ya boleh aja sih gitu ya, karena memang kita nggak punya definisi yang clear gitu. Yang terserah lah bahagia itu mau ini kan seperti apa gitu. Jadi itu definisinya. Kalau aku sih lebih lihat yang bahwa bahagia itu adalah segala sesuatu yang bisa kita ambil dimanapun gitu. Bagaikan hikmah gitu ya yang kita bisa dapatkan dimanapun gitu. Itu sih definisinya tuh kamu. Itu dan itu. Itu bisa kita rasakan dimanapun ya. Dulu tuh aku skripsinya tentang, jadi sependek pengetahuan aku emang nggak ada konstruk kebahagiaan ya Mbak ya. Mungkin paling adanya kayak psychological well-being ya Mbak. Kesejahteraan psikologi.
turunannya ya. Jadi kayak ada bahagia gitu kan. Kayak ada penerimaan diri di situ, terus ada ada kemandirian, penguasaan terhadap lingkungan gitu. Itu menurut teorinya ya, tapi ternyata kita nggak usah jauh-jauh, toh bahagia itu rasa di dalam hati, dan itu ya kayak tadi Mbak Ani bilang, itu tuh terserak di mana-mana, tinggal kita yang memungutnya, kita yang punya pilihan untuk memungutnya atau enggak, merasakannya atau enggak ya gitu ya Mbak ya. Iya. Tapi ada satu syarat nih, Muti, untuk kita dapetin bahagia, gitu ya. Apa sih syaratnya? Syaratnya kita harus punya jiwa, gitu. Harus punya jiwa, ya. Nah, jiwa itu kecenderungannya adalah mencari senang pada bahagia. Kemudian kebalikannya adalah dia juga akhirnya menghindari apa-apa yang tidak membuat tidak bahagia. Jadi jiwa itu basicnya seperti itu. Muti, jadi rada ini ya. Nggak apa Mbak. Rada sedikit-sedikit, ini intermezzonya batuk nih ya. Jadi ini yang nggak bisa kendalikan. Bagaimana jiwa itu kita serap gitu ya. Kan jiwa itu akhirnya pertama sih pastinya pada punya ya. Tapi sepeka apakah itu yang memang harus kita terus betulkan gitu ya pada journey kita di kehidupan. Jadi pastinya jiwa itu selalu mencari kesenangan gitu ya. Pastinya jiwa itu selalu mencari bahagia, dan selalu dia juga menghindari ketidakbahagiaan, kebalikannya ya, sakit, derita, dia menghindari itu. Tapi bedanya ketika kita bicara jiwa, kita bicara juga tentang nafsu nih, Muti, gitu. Nafsu itu sebuah dorongan-dorongan gitu ya, yang berasal dari dalam diri kita, gitu ya, yang itu yang bisa menggerakkan. Jadi si jiwa ini nggak bisa kerja sendiri, gitu. Jiwa itu punya struktur, dia ada punya nafsu dan punya akal. Ya, kalau akal nanti nyambungnya lagi berarti ke neuroscience lagi sebetulnya gitu ya. Benar-benar. Nanti saya akan kenalin ya tentang neuroscience itu. Jadi jiwa itu akan bergerak sesuai dengan bahagianya tergantung yang menggerakkan. Ketika yang menggerakkannya nafsu, gitu ya, dia akan jadi budaknya nafsu gitu. Padahal kan mestinya jiwa itu apa sih? Jiwa itu kan raja ya mestinya, gitu. Yang dia mengatur itu, gitu. Yang mengatur dia tuh bahagia apa tidak gitu ya. Tapi kadang-kadang nafsu inilah yang akhirnya mengganggu si jiwa sehingga bukannya si raja jadi raja malah jadi budaknya nafsu gitu. Nah inilah yang akhirnya tarik-menarik nih selama ini gitu. Kalau ditanya ya dulu nih, kayaknya waktu kita kecil-kecil bahagia kita itu kalau diajak jalan-jalan itu udah bahagia mood ya gitu ya. Terus menjelang mau nikah bahagia itu adalah punya rumah sendiri nggak ngontrak gitu kan, rasanya gitu deh. Ya, punya anak satu, bahagia kita adalah mendapatkan mobil, misalnya kita bisa beli mobil misalnya, gitu ya, atau motor dulu mobil. Jadi rasanya tuh bahagia itu kok segitu gitu ya. Nah sesungguhnya benar nggak sih? Itu juga bagian dari bahagia. Jadi bahagia itu ada 3. Ternyata bahagia secara fisik, bahagia secara akal, dan bahagia secara jiwa itu sendiri. Gitu. Ya, jadi bahagia yang namanya hakiki gitu. Pakai kol-kolan ya. Nah, itu. Ya, itu paling atas tuh. Bahagia yang paling atas. Jadi sedapat itulah gitu ya, si jiwa itu akan dapetin bahagia itu sesuai dengan si nafsu itu mengarahkan kemana gitu. Kalau misalnya si nafsu akhirnya bisa diarahkan oleh si jiwanya sebagai raja, dia dapetin tuh yang level atas tadi gitu ya, yang hakiki gitu tadi gitu. Jadi ya secara teoritisnya seperti itu sih, bukan teoritis ya. Saya ambil dari Al-Ghazali. Jadi makna bahagia dari Al-Ghazali yang disampaikan seperti itu gitu. Jadi siapapun akan dapat bahagia kalau dia punya jiwa gitu ya, punya jiwa. Kemudian jiwa yang seperti apa sesuai dengan apa yang dia ini kan ya. Jiwa ya memang jadi rajanya gitu. Itu sih kalau pertanyaan pertama ya, bahagia itu sih apa sih gitu. Nah, ada kakak Eri tadi juga baru hadir. Kakak Eri, ada kakak Putri juga. Kalau misalnya bahagia itu ada 3, ada bahagia secara fisik ya Mbak ya. Terus bahagia jiwa dan bahagia tadi ketiga itu akal ya.
Yang kedua itu akal, yang ketiga itu bahagia hakiki ya, yang kita rasakan dari Bahagia yang jiwa itu hakiki. sendiri. Tingkat paling atas itu jiwa ya. Jadi kalau misalnya bisa makan enak, punya rumah bagus, punya istri cantik gitu, punya mobil bagus, itu baru bahagia yang paling dasar. Betul Baru itu bahagia arahnya, gitu fisik. ya. Nah, jadi Yes, wajar yes. banget ya kalau misalnya di negara-negara kayak, ya aku kan lagi suka nonton drakor nih Mbak ya. Ya mereka udah semaju itu ya kalau kita lihat dari dunia nya, tapi masih tingkat bunuh dirinya masih tinggi. Ya bisa jadi karena memang masih basic banget, mereka belum sampai atau seseorang tersebut belum sampai ke bahagia yang hakiki tadi gitu ya. Iya, belum menemukan itu gitu ya. Jadi sepintas bahagia itu pencapaian-pencapaian yang duniawi ya, bukan duniawi ya, pencapaian karir gitu ya, pencapaian studi gitu ya, itu yang paling tinggi atau pencapaian harta. Jadi ya sebatas itu. Ketika itu sudah dicapai terus what next gitu ya, kadang-kadang kita mentok gitu. Jadi kemudian hidup itu terasa hambar sama mood. Waktu belajar psikologi, tujuan kita apa? Mau jadi psikolog. Tapi pada step kita sudah jadi psikolog gitu ya, apalagi rasanya bahagia nggak saya dapetin lagi. Jadi memang mau tidak mau ya manusia dengan jernih kehidupannya, kita akan dapetin tiap bahagia tuh naik tingkat lah gitu. Ya itu tentang tentang apa itu bahagia, lebih ke situ. Gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya dikaitkan sama tema kita hari ini, Mbak, happy mom, happy family, berarti Iya. Kenapa sih ibu itu harus bahagia juga, Mbak? Yes, itu penting ya. Penting karena apa? Karena sebagai ibu ya, saya bukan mau tambah ribet lagi. Ibu udah banyak kerjaan gitu ya, ntar ditambahin peran dan ini dan itu tidak gitu ya. Kenapa? Gini deh, kalau kita ngerjain sesuatu nih ya dari dulu lah zaman muda gitu ya, ngerjain sesuatu yang rasanya kita tuh sampai nggak ingat waktu gitu ya, terus Benar-benar. fokus banget gitu ya, terus apalagi sesuatu yang memang kita kerjain tuh kayaknya nggak berat. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nih ibu-ibu juga ya, coba review lagi gitu ya, pengalaman yang lama. Dulu saya ngerjain yang namanya kreativitas buat kartu, buat kue gitu ya, itu bisa 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 semalaman gitu, semalam suntuk ya kalau emang besoknya atau lusanya misalnya harus saya kasih gitu ya. Nah, itu rasanya nggak berat gitu, nggak berat, nggak ngantuk gitu ya, dan rasanya all out. Nah, all out. Kata-kata itu yang harus kita garis bawahi. Di situ ada passion, di situ ada kepuasan, di situ ada bahagia gitu. Nah, itu yang kita pengenin ya, ibu yang all out. Dia merasakan segala peran-peran, dia merasakan segala tuntutan gitu ya, tuntutan baik masyarakat atau keluarga gitu ya, atau dia merasakan segala ya bisa jadi tekanan gitu ya, atau ada juga yang bilang kesempatan-kesempatan itu sebagai sesuatu yang mendrive passion dia sebagai ibu. Nah, bahagia itu penting supaya ibu punya passion sebagai ibu gitu. Dia bisa all out mengerjakan peran itu tanpa merasa berat ya, tanpa apa ya, dengan ada kepuasan dan terakhir dia merasakan bahagia gitu. Walaupun dengan nyetrika misalnya ya, tuntutan nyetrika. Kalau saya ya, Muti nggak tahu nih, yang paling berat kerjaan ibu-ibu tuh apa sih? Kalau saya satu nyetrika deh gitu. Itu udah setelah berapa tahun tuh, 2 tahun lah ya, akhirnya saya memutuskan tidak ada pembantu ya di rumah gitu ya, asisten nggak ada. Apalagi di Turki gitu ya, itu nyetrika jadi, makanya sempet sih saya cari bahagia gimana supaya nyetrika itu bahagia. Akhirnya apa Muti gitu, ini tahun keberapa ya, waktu saya lahir anak keempat. Nah itu karena sambil jualan online gitu ya, jualan online juga di rumah. Banyak juga yang ngasih racun-racun drakor Mut. Jadi dulu tuh orang-orang ternyata drakor tuh dari 2000 berapa ya, 2000 berapa lah itu, 2011, 2013 lah gitu ya. Nah, akhirnya sih nyetrika tuh supaya bahagia sambil nonton drakor gitu ya. Jadi itu tahun berapa ya, 2014an deh gitu ya. Pokoknya anak keempat lahir. Nah, akhirnya bukannya bahagia ya, aku terlalu bahagia. Jadinya yang ada tuh setrikaan udah nggak ada, tapi aku tetap nonton drakor dong gitu ya. Episodenya kan banyak gitu. Jadi akhirnya
pada satu titik gitu ya, makanya aku nggak berani sekarang tuh nonton startup yang lagi booming sekali karena aku tahu aku terlalu bahagia dan terlalu passion, jadinya aku lupakan yang lain gitu ya. Jadi aku udah mulai ya udah merasakan lah gimana aku ya taraf kecanduan itu, kecanduan tuh bukan yang paling buruk ya, yang paling buruk namanya mania gitu. Okay. Ya, aku drakor itu sampai taraf kecanduan waktu itu gitu. Tapi bukan maniak ya. Ya artinya indikatornya apa Mbak? Tahu itu kecanduan terus itu maniak. Gak bisa berhenti. Kalau belum 20 episode belum bisa berhenti. Jadi aku kan kejar terus tuh gitu. Makanya nontonnya drakor yang memang udah lulus ya kan 20 episode kalau drakor ya. Tapi akhirnya aku juga jadi sadar sendiri gitu ya. Ya oke, waktu awal-awal dia membantu aku untuk menyetrika dengan produktif gitu ya. Tapi setrikaan udah kelar, aku membuat malah ketidakproduktifan yang lain gitu. Aku malah akhirnya sampai passion gitu. Sampai akhirnya tidur baru jam 3 malam gitu ya, karena ngejar terus tuh. Supaya nah itu pernah aku lalui gitu ya, karena ya itu salah ngambil inilah gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang aku menguatkan diri gitu ya, dengan kayaknya ininya godaannya gede banget ya. Karena ada ya sekarang entah lah ya, karena memang kita di WHF melulu gitu di rumah. Jadi apalagi yang dikerjain kalau nggak misalnya nonton dan lain-lain gitu ya. Nah, itu adalah bagian gitu ya, bagian bagaimana kita bisa balik lagi, nggak usah ngomongin drakor ya, maksudnya balik kepada all out-nya sebagai ibu gitu. Jadi itu penting supaya itu mood gitu ya. Ketika kita sudah peran ibu all out, itu tidak ada bagian manapun gitu ya yang membuat kita tidak bahagia di situ. Dan alhamdulillah setrikaan saya juga enggak, setrikaannya sih nggak gosong ya. Nggak ada yang gitu ya. Iya. Oh, ada pertanyaan. Dan setrikaan sekarang nggak jadi pikiran aku lagi sekarang gitu ya. Kalau mau kenapa kita nggak harus menyetrika lagi ya, nggak keluar rumah ya gitu. Itu sangat menguntungkan sekali ya sebetulnya di pihak yang lain lah adanya COVID ini gitu ya. Kemudian ya kalau nyetrika seperlunya gitu ya. Dan itu jadi nggak sesuatu yang memberatkan gitu. Ini contoh aja ya, satu pekerjaan yang menurut saya berat. Jadi itu pentingnya kita punya bahagia sebagai ibu gitu. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan juga tuh Mbak, udah kelewat ya dari Kak Eri. Kalau maminya harus bahagia, dietnya gimana katanya? Apakah dietnya juga harus bahagia? Sebenarnya ya, sumber bahagia itu bisa macam-macam gitu ya. Dan yang mendukung si mami itu bahagia, itu yang terbesar adalah dari suaminya gitu. Jadi mau nggak mau ya sebetulnya happy dad ini harus dibuat lagi deh kayaknya Kamuti ya. Jadi memang kalau si daddy-nya tidak bahagia gitu ya, dia akan menularkan. Nah balik lagi mau tidak mau gitu ya, si laki-laki atau sumber dari bahagianya perempuan itu nggak jauh-jauh sebetulnya. Dari pasangan yang mendukung dia untuk bahagia. Karena banyak sumber ketidakbahagiaan dan penderitaan perempuan itu mulainya dari si laki-laki gitu ya, atau si pasangan hidupnya. Jadi ya banyak ya kondisi seperti itu. Yang didukung dari dari komunikasi yang tidak bagus gitu ya di antara suami istri, itu pemicu ketidakbahagiaan si ibu. Masalahnya ibu udah segitu tidak bahagia gitu ya, efeknya kemana? Efeknya ke anak gitu ya, efeknya ke pekerjaan rumah gitu, dan efeknya ke jiwa gitu. Jadi luar biasanya ibu adalah jantung loh di keluarga. Ibu adalah jiwa di keluarga itu sendiri gitu ya. Jadi itu terasanya pas kapan? Terasanya ketika ibu itu tidak ada. Gitu. Itu rasanya jadi hampa gitu ya, jadi kosong, jadi ketidakhangatan itu akan terasa sekali ketika sebuah keluarga tidak ada ibu di situ gitu ya. Nah, jadi luar biasa ya sebetulnya ya. Seiring dengan bahagia itu awalnya diawali dari otak. Ya. Jadi antara jiwa, ada connection antara jiwa gitu ya dengan otak ya. Kalau penelitinya itu Dr. Arnold kalau tidak salah ya, dia meneliti tentang jantung dan otak. Jadi ada connection.
namanya radiologi. Apa kalau jantung tuh kardiologi. Jadi neurokardiologi. Jadi ada syaraf-syaraf yang itu langsung nyambung gitu ya. Dan konon bahagia itu berawal dari otak kita gitu. Tadi kalau dengan nafsu itu kayak gimana gitu ya. Nafsu itu sebetulnya bisa dikendalikan oleh akal sebetulnya di awal. Gitu. Akal itu berada di otak kita. Akal itu isinya apa? Isinya mindset. Isinya frame, isinya apa ya? Persepsi gitu ya. Isinya persepsi. Nah, ketika persepsi itu salah, frame kita salah, mindset kita salah, jadi kebalikannya justru akal kita dikadalin sama si atau dikendalikan. Drive sama nafsu itu sendiri. Jadi memang sebetulnya yang perlu kita ketahui adalah mindset kita terhadap ini tuh apa sih gitu ya. Mindset kita terhadap rumah tangga, keluarga, pasangan suami istri itu apa sih. Jadi memang itu kalau kita mau mundur lagi mood gitu. Jadi bukan sekedar diri kita gitu ya, tapi bagaimana kita membangun rumah tangga itu sendiri, membangun keluarga itu sendiri, membangun sebuah institusi yang kita disebutnya mom atau juga disebut istri gitu. Itu dulu dibangun gitu ya. Jadi makanya salah satu yang akhirnya bagaimana cara bahagia, tapi itu pertanyaan terakhir sebetulnya ya Mut ya, gitu ya, dari Mut ya. Satu, karena kaitannya dengan akal sama jiwa gitu ya, akal sama jiwa tadi adalah kita kenali diri kita sendiri gitu. Kita kenali jiwa kita kerjanya seperti apa, akal kita kerjanya seperti apa yang mempengaruhi perilaku dan lain-lain, itu kita kenali satu-satu gitu. Nah, bahagia startingnya dari otak ternyata. Jadi buatlah otak Anda bahagia. Masukkan mindset gitu ya, yang bisa kita menambah gitu ya, menambah kemampuan kita untuk melawan nafsu itu sendiri gitu. Gitu. Dengan cara otak kita dibetulin. Di mana ya posisinya di mana gitu ya. Nah, itu posisinya aku tulis persis tuh di buku tadi hadiah ya, karena rajanya itu sebelah mana, direkturnya sebelah mana, itu saya jelaskan detail di situ gitu kan, karena mau jelasin neuroscience tapi dengan cerpen kayaknya sulit. Nah, itu yang akhirnya yang saya coba lakukan. Jadi memang otak mulainya bahagia. Bahagia itu dari mana? Otak itu ngaturnya dari apa gitu ya? Dari hormon, dari syaraf gitu. Jadi kalau Anda mau bahagia, jangan sampai otak Anda stres. Gitu. Ya, otak stres gitu ya. Stres itu bukan sekedar banyak pikiran ya, tapi akhirnya banyak kita tidak bisa memanage gitu ya situasi dan perasaan kita gitu ya, sehingga akhirnya membuat banyak input yang negatif gitu ya, atau input positif tapi yang tidak realistis gitu. Jadi sebenarnya bagus berpositif thinking apa negatif thinking tuh gitu ya. Ternyata dua-duanya nggak bagus kalau semuanya tidak realistis gitu, atau tidak rasional, irasional. Jadi nggak boleh gitu ternyata. Positif yang irasional juga nggak boleh. Aku bisa nih, kita mau lompat gitu ya, mau lompat kemana? Ke bawah sungai. Aduh, jangan terlalu optimis deh gitu ya. Itu berapa meter? Kamu bisa mendingan pakai kapal laut gitu, apa pakai sampan misalnya. Jadi terlalu positif thinking yang tidak irasional juga nggak baik gitu ya. Jadi cek lagi pakai si akal tadi ya. Betul, dan itu yang bisa diatur adalah akal. Jadi gini. Nah, mau tahu nih rada ruwetnya adalah kita berapa menit lagi nih ya. Jadi stres itu sama dengan bahagia ya. Bahagia katanya dari mata turun ke hati gitu ya. Dari kalau saya bukan cuma dari mata, tapi dari otak turun ke jempol kaki. Jadi bahagia itu diatur oleh keseluruhan dan akhirnya semuanya jadi bahagia. Jadi bahagia kita bukan cuma di sini ternyata Mut. Bahagia kita di sini, tapi ternyata perilakunya di sini sampai kita bisa buatin makanan yang enak. Itu adalah cerminan bahagia kita. Sebetulnya gitu ya. Passion kita, all out kita ada di situ. Jadi gimana caranya? Ini dari kepala nih. Saya contoh ini adalah ketika kita tidak bahagia ya. Ketika ada stres ya. Ketika ada stres, otak itu langsung warning gitu. Langsung warning ketika stres datang. Jadi ada bagian otak ya, itu mengeluarkan hormon yang beredar di kepala kita.
ya di tiap syaraf otak. Nah, kemudian datang lagi hormonnya ke belakang sini namanya pituitary gland, dia akan ngeluarin hormon yang masuk ke darah di bagian tubuh. Nah, jadi dia masuk ke aliran darah. Aliran darah kan kemana-mana ya di seluruh tubuh. Nah, ketika sampai di atas ginjal, di situ ada hormon yang dikeluarkan lagi namanya kortisol. Nah, kortisol itu dibawa lagi ke atas, ke otak. Gitu ya. Jadi diproduksinya di ginjal, terus dibawa lagi ke otak. Kortisol adalah hormon stres. Jadi ketika kita stres dibiarkan dan akhirnya membuat kortisol muncul, nah segala keluhan-keluhan akan keluar tuh. Apa? Keluhan apa? Jadi pembuluh darah itu semakin cepat kalau kortisol muncul. Ya. Ibarat pembuluh darah itu seperti pipa gitu ya. Seperti pipa. Kalau kita pola makan kita nggak bagus gitu ya. Ada banyak lemak-lemak itu kan nempelnya di dalam pembuluh darah. Di dalam pipa-pipa itu nempel gitu ya. Ketika pembuluh darah cepat, ini yang pada nyangkut-nyangkut lemak itu lepas karena kan cepet tuh. Sama ya kalau kita lagi nyiram bunga tuh ya. Nyiram bunga terus kita sipitin ujungnya gitu ya. Tekanannya lebih tinggi gitu ya, kemudian lumut-lumut tuh pada keluar tuh yang nempel-nempel tuh di selang gitu ya. Nah, begitupun darah. Nah, ketika si lemak tadi nyangkut di jantung, pasti darah ke jantung ya. Itu akan jadi penyakit lagi, penyakit jantung. Ketika si darah itu yang cepat itu akhirnya dia melewati satu syaraf di sini yang tidak kuat gitu ya, rentan, gampang pecah, akhirnya pecah itu jadi stroke. Kortisol keluarnya di pencernaan. Ya, di ginjal. Jadi minimal stres itu ada problem di perut kita, gitu. Itu kelihatan tuh. Jadi pahami problem-problem sakit mah gitu ya, atau sakit bagian pencernaan itu adalah bagian dari sebetulnya akibat kortisol yang berproduksi hormon stres. Jadi sampai kepada tingkat keasaman tubuh, ya kita sering makan yang protein tinggi daging segala macam ya, itu mengakibatkan asam tubuh itu lebih asam gitu tubuh kita ya, termasuk juga soda, minuman soda, terus yang mengandung pengawet dan lain-lain itu membuat tubuh kita asam. Nah, tingkat keasaman tubuh itu lebih banyak daripada basa, itu mengakibatkan hormonal juga. Akhirnya stres itu sebetulnya dari perut gitu ya. Kenapa ya kortisol jadi keluar lagi gitu ya. Jadi hati-hati dengan tingkat keasaman tubuh ya, karena kita akan tambah sedih, tambah depres. Jadi kalau sedih jangan makan banyak protein, tapi banyak makan sayur-sayuran ya, buah-buahan tadi ya. Jadi hormonal itu lucu ya, kalau kita ambil 4 hormon. Serotonin tuh hormon mood stabilizer. Jadi mood kita itu akibat dari serotonin gitu ya. Kemudian yang kedua hormon oksitoksin, itu hormon cinta. Ya. Ya, kalau kita menyusui anak itu keluarnya hormon cinta tuh, itu oksitoksin. Ya. Kemudian hormon dopamin gitu ya. Dopamin itu adalah hormon kalau kita dapat reward. Ya, bahagia, dipuji, itu yang keluar hormon dopamin gitu ya. Ada lagi adrenalin ya, kalau kita dapetin suasana yang menantang dan lain-lain gitu ya. Nah, berarti tadi kalau udah kecanduan drakor, dopamin ya Mbak ya? Iya, ya reward. Sampai pada lupa gitu ya, rewardnya kelebihan. Terus ternyata mood stabilizer-nya kacau. Jadi kita terlalu masuk, serotoninnya jadi berkurang gitu ya, kita terlalu masuk pada cerita, akhirnya kita yang depres, kita yang sedih gitu ya, dari drakor. Itu permainan hormon ya, apalagi kan emang bagusnya film Korea itu kan dia betul-betul manusiawi banget gitu ya. Iya. Jadi memang betul-betul kerasa, rasanya tuh kita menghadapi itu juga gitu ya. Jadi ya kalau jatuh cinta lah, kalau lagi sedih tuh kayaknya kita terhanyutnya luar biasa, bener nggak? Iya, gitu ya. Terbawa ya. Jadi candu gitu ya, jangan-jangan gitu. Tapi kalau dibilang candu nanti pada marah lagi nih ibu-ibu ya. Nanti jadi nggak bahagia. Ya sudahlah, silahkan aja, tapi ingat aja gitu ya, all out-nya jangan di situ. Jadi poin-poin itulah yang yang harus kita pahami gitu ya. Akhirnya ketika stres itu udah muncul,
bahagia tidak akan hadir. Gitu. Itu akan menjauhkan kita dari bahagia. Jadi memang, tapi jangan dituntut juga, ibu tuh nggak boleh stres ya. Makin stres kalau digituin ya, gitu ya. Tapi lebih kepada, ayo kita nikmatin peran kita sebagai ibu gitu ya, supaya passion itu tuh hadir pelan-pelan gitu ya. Itu sih, gitu ya. Itu yang kaitannya dengan tadi, ternyata bahagia itu dimulainya dari otak gitu ya, karena kita yang mengatur. Seperti itu. Berarti kalau misalnya tadi kalau Mbak Ani kan beratnya nyetrika nih misalnya awal-awal nikah ya. Kalau saya nyuci piring misalnya gitu ya. Atau kegiatan lainnya atau kita ngalamin sakit. Ya kalau ibu udah sakit kan serumah tuh kacau balau ya, bisa dikatakan itu misalnya kayak gitu. Berarti bisa dibalikin lagi nih ke akalnya, tuh ke kognitifnya, balik ke otak depannya. Balik ke niatnya gitu ya. Ini sebagai ibu niatnya apa, atau pas nyuci piring tadi yang hal yang nggak disukain, terus bisa lebih ringan karena dibalikin mindset ke niatnya gitu ya, bahwa ini tuh ya ibadah gitu, kayak gitu-gitu ya Mbak ya, berarti ya. Salah satu yang membuat kita jadi kuat adalah ya ketika cuci piring seberat-beratnya, berarti jadi pahala itu akan tambah banyak ketika kita melakukan hal yang berat gitu ya menurut kita. Jadi anggap ya Allah ini nyetrika berat banget gitu ya, Allah pasti pahalanya gede banget nih, makanya aku berat banget gitu ya. Jadi ya kadang mereview seperti itu membantu juga gitu ya. Lebih kepada gini deh. Ingat ya, kita jangan menggantungkan bahagia kita kemana? Ke orang, terus ke situasi, ya situasi, ke kondisi. Situasi sama kondisi itu bedanya range waktunya ya, gitu ya. Kalau kondisi itu lebih panjang, situasi itu yang saat ini gitu ya, berganti-ganti. Nah, jangan juga dari peristiwa. Ketika kita menggantungkan bahagia itu, jadi ada pertanyaan ya, ada seorang pasangan suami istri yang sudah lama sekali menikah gitu ya, dan ternyata istrinya itu jadi motivator. Ketika ditanya, wah Anda bahagia sekali dengan suami Anda dan segala macam. Siapa bilang saya bahagia gara-gara suami saya? Kan langsung pada heboh gitu ya. Oh berarti selama ini dia tidak bahagia segala macam. Oh langsung heboh ya. Ternyata ya itu, saya tidak akan menggantungkan bahagia saya pada suami saya. Karena bahagia itu ada di saya. Gitu. Mau suami saya ada, mau suami saya ternyata tidak ada gitu ya. Yang mengatur saya bahagia apa tidak adalah saya. Jadi never sama sekali kita menggantungkan bahagia tuh ke orang gitu ya, ke situasi, ke kondisi, dan ke peristiwa gitu. Jadi kita yang ngatur bahagia itu betapapun apapun yang kita hadapin. Jadi mindsetnya lebih kepada pertama target bahagianya tuh harus levelnya naik ya. Kalau kemarin itu duniawi banget gitu ya, atau physically banget gitu ya bahagia kita naikinlah ke akal gitu ya. Ke akal itu bahagia akal apa? Kita tambah ilmu nih. Oh ternyata di situ bisa bahagia ya gitu ya. Kemudian ke bahagia hakiki. Itu rasanya udah nyes gitu ya. Jadi rasanya tuh udah nggak ada beban sama sekali dengan kondisi yang akhirnya menekan gitu. Jadi kita akan nemuin bahagia kita di antara derita-derita ujian yang Allah kasih ke kita. Gitu. Sampai pada level begitu tuh kalau udah sampai hakiki gitu ya. Jadi orang kenapa sih balik lagi ya? Kenapa sih orang sakit mau sembuh? Maksudnya, ya Allah sembuhkan aku buru-buru ya, segera pulih ya, segera lagi. Kenapa sih? Kenapa orang tidak bisa menikmati bahagia dalam sakitnya gitu? Saya selalu nanya kenapa ya orang tuh kalau sakit doanya pasti pengen sembuh cepat. Cepat sembuh ya gitu. Ini maksa amat gitu ya. Karena apa? Di pikiran kita gitu pada level fisik, sakit itu adalah sesuatu yang tidak enak, tidak bahagia. Karena kita pada level fisik. Ya, ternyata bahagia hakiki itu dapat kita dapetin gitu ketika setiap nyeri gitu yang datang pada kita, ternyata kita bahagia di situ. Gitu. Jadi all out dengan segala kondisi-kondisi yang memang Allah berikan cobaan gitu ke kita. Jadi ya itulah bahagia sebetulnya. Jadi saya juga nggak bisa mendefinisikan gitu ya bahagia itu apa. Gitu. Berarti misalnya pas datang nyeri, terus wah dengan nyeri yang dirasakan itu berguguran dosa-dosa kita gitu ya. Terus kita jadi makin ingat sama Allah, makin ya naik tingkat level keimanan bisa jadi ya Mbak ya dari sakit itu ya. Lebih kepada iya. Kalau yang aku rasa nih ya, memang ngeluhnya sih ada ya. Ya Allah sakit gitu. Gitu ya, kalau sakit kok suka ya gitu ya.
ngeluhnya sih ada, bukan berarti habis itu kita nggak ngeluh, malah ketawa-ketawa, senyum, enggak begitu gitu ya. Dalam sakit kita merasakan sakit, tapi posisi itulah yang membuat kita berpasrah. Itu yang saya pernah saya mengalami itu ya, dalam kondisi nyeri sama sekali. Ketika saya berdoa sama Allah, makin berdoa saya minta hilang nyerinya, itu malah nggak hilang-hilang. Karena kita menuntut gitu untuk segera pergi tuh nyeri, aku menderita dengan begini. Ketika kita begitu malah bolak-balik ke Allah ngasih makin sakit gitu kan. Jadi pada satu titik, ya Allah, aku serahkan, terserah Engkau gitu ya. Kalau misalnya ini adalah bagian dari apa yang memang harus aku lewati, terserah Engkau. Pada titik itu akhirnya aku hilang tuh, sakitnya hilang. Dan saat itu aku langsung bisa tidur gitu ya. Jadi, oh ternyata kayak begini poinnya gitu ya. Ketika justru terus ya kita zikir, ya Allah minta sembuh, minta sembuh, minta sembuh gitu. Itu enggak, atau minta ilangin, angkat sakitnya, angkat. Itu malah enggak dapet, malah tambah nyeri, kok aneh gitu ya. Tapi pada titik pasrah, ya Allah terserah deh, Engkau mau apa gitu ya. Engkau tahu yang terbaik buat saya. Titik itu yang membuat hilang loh. Masya Allah. Padahal cuma bilang gitu doang gitu ya. Ya. Nah, itu yang memang iya, walaupun ya Allah ya berharap dosa kita luntur segala macam sih tetap ya gitu ya. Tapi memang pada situasi begitu memang kadang-kadang ya kalau dibilang banyak keajaiban dan lain-lain ya memang ada, Allah tuh ada loh. Allah tuh ada gitu ya. Jadi memang dan pertolongan itu pada titik kita pasrah gitu. Itu akan selalu datang ya. Jadi sih sebetulnya itu, dan aku bilang bahwa itu sebetulnya kebahagiaan loh gitu ya. Walaupun dalam kondisi menderita. Jadi sebenarnya ya kita sih kalau kita pahami ya bahwa kita itu gitu diciptakan tuh cuma dua gitu ya. Kalau lagi diuji dengan banyak kenikmatan kita bersyukur, kalau diuji dengan musibah gitu ya kita bersabar. Kenapa? Keluarannya sabar dan syukurnya cuma satu, bahagia gitu. Sebetulnya gitu. Itu step yang mungkin jadi mindset ya, jadi mindset. Itu juga aku nemuinnya tuh journey-nya luar biasa karena dulu tuh saya nggak pernah kuat dengan nyeri. Jadi itu akan ini banget ya, zaman dari dulu tuh saya gitu, nggak kuat nyeri ya. Dibanding anak saya nih mau disuntik mau apa dia pasti diem, cool gitu. Kalau aku nggak bisa tuh udah segala macam ketakutan, tapi ternyata ya udah Allah kasih tuh ujian itu ya karena yang paling lemahnya di situ kali gitu ya. Jadi itu journey ya, maksudnya saya juga mendapatkan itu berdasarkan tempaannya Allah deh gitu ya, itu hidayahnya dari Allah kayak gitu Muti. Jadi memang mindset itu penting sekali gitu ya. Dibilang nggak ada situasi atau kondisi yang buruk bagi seorang mukmin ya Mbak ya, karena gitu. Di situasi yang kenikmatan dia bersyukur, ketika mendapat ujian yang nggak enak atau nggak enakin dia bersabar gitu ya. Itu semua kondisi itu baik buat seorang mukmin. Jadi ini gambaran nyata yang kita lihat di kehidupan yang kita pelajari dari Mbak. Gitu. Ya baik bagi ibu-ibu juga begitu gitu ya. Betapapun berantakan rumah kita gitu ya, betapapun nakalnya anak-anak kita gitu ya. Ada sisi di situ bahagia tercecer tuh. Gitu. Cuman kita mau nutupin mata kita dengan bahagia itu dengan terus mengeluh gitu ya dengan kondisi kita gitu ya, atau bukan mengeluh, kadang kita menyalahkan juga gitu ya. Kalau dulu nggak begini pasti nggak akan kayak gini nih anak-anak misalnya ya. Kalau ini diiniin pasti rumah kita rapi misalnya. Menyalahkan orang, situasi, kondisi balik lagi ya Mbak ya. Jadi kita menggantungkannya pada ya gara-gara ayahnya pulangnya malam sih, akhirnya kita gantungin dengan orang gitu ya. Gara-gara WHF terus anak-anak jadi nggak sekolah, jadi berantakin rumah gara-gara kondisi gitu ya. Itu yang bolak-balik membuat kita stres, itu muncul dari situ. Ketika kita menuntut yang memang bukan ke situ tuntutannya gitu ya. Ini itu sih yang akhirnya kita pahami, dengan bahagia itu ternyata luas sekali gitu ya. Bukan sekedar sesuatu yang memang menyenangkan aja gitu. Gitu sih Mut. Oke, nah sekarang kita buka termin tanya jawab aja ya Mbak ya. Mungkin udah banyak, udah 34 ayah bunda yang saat ini menyimak ya. Coba kita cek, boleh diketik aja misalnya mau ada yang nanya nih, mumpung nih.
mumpung kita sedang bersama dengan Mbak Ana, Bekasi tuh. Ya, sebenarnya saya tahu tuh ya kalau Mas Eri bernyanyi itu membuat pasti menderita yang mendengarkannya ya. Tapi ternyata istrinya itu bahagia kalau dinyanyiin. Ini luar biasa nih, Kak Eri udah mendapatkan kebahagiaan. Iya, Sumber kebahagiaan luar istri adalah sumber penderitaan orang lain ya enggak ya? bisa jadi begitu. Gitu ya. Oke, dari Mbak Iva. Iya betul. Mbak Iva Sulfot ya. Bahagiaku jika semua yang kusayangi mampu tersenyum tanpa beban. Jadi, Nah, itu dia. Sebenarnya emang posisinya ketika kita ucap ikhlas, nah gitu ya. Sebenarnya ikhlas itu sebetulnya ikhlas itu susah sekali diucapin ya, karena ikhlas itu cuman yang tahu tuh Allah. Gitu. Ya kita ikhlas apa tidak. Kadang-kadang takut juga ya, aku ikhlas tapi jangan-jangan ada nggak ikhlasnya gitu ya. Nah itu ikhlas mah biar kasih Allah ya. Tapi luar biasa ya, yang nggak bisa diganggu sama setan tuh orang-orang ikhlas loh gitu ya. Jadi luar biasa ikhlas itu emang tarafnya tinggi sekali ya, walaupun apapun itu dia ketika sudah sabar udah bisa bersyukur, ikhlas itu akan datang gitu. Tapi nggak usah diomongin gitu ya sama suami ya, aku tuh ikhlas loh udah berapa tahun ini nemenin kamu, nggak usah disebut berarti nggak ikhlas gitu ya. Hati-hati. iya, kayak di surat Al-Ikhlas ya, Mbak ya, nggak ada kata-kata ikhlas dalamnya ya, itu. Iya, surat ikhlas nggak ada gitu ya. Iya, tapi saya yakin lah maksudnya ikhlas itu emang tercermin dari all out-nya kita tanpa ada beban gitu ya, melakukan sesuatu ya, itu menghadapi sesuatu. Nah ini Terus dari Dwi iya. Tarama, bagaimana jika tingkat stres mama itu sudah lama dialami sehingga sedangkan itu udah masuk ke alam bawah sadar nih, gimana cara ngatasinnya, Mbak? Iya ya, itu bagus pertanyaannya. Jadi gini ya, ketika kita mengalami trauma atau sebutannya inner child gitu ya, ini banyak sekali nih problem-problem inner child yang memang katanya unfinished business gitu yang akhirnya terus mengikuti kita sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya pertanyaan ini ini bisa diantisipasi, yang pertama bisa dicegah ya. Tapi kalau ternyata udah terjadi gimana? Sebetulnya kita ini bisa loh gitu ya, lepas dari inner child kita, lepas dari trauma gitu ya. Trauma itu yang paling cepat untuk menghilangkan trauma adalah menghadapinya. Trauma sama aku bukan trauma ya, aku rada fobia. Sama apa? Sama badut, Mut. Oh, Sama badut. oke. Sama cacing. Badut Tapi ternyata waktu jadi sebelum menikah saya ngajar anak-anak kecil, anak-anak SD gitu ya. Akhirnya ada akhir percobaan biologi bawa cacing. Dan saya yang fobia cacing itu luar biasa itu ya, harus menghadapi cacing dan anak-anak tuh sampai ngambil cacingnya aku ngeliat. Jadi hebat ya anak-anak SD itu ya. Jadi dia di samping pohon pisang ternyata banyak cacing di situ. Jadi dia cuman gitu-gituin terus ngambil, Kak Ani aku dapet. Waduh itu apa yang namanya mau kabur tapi lagi ngajar kan nggak bagus ya. Jadi itu akhirnya sembuh. Jadi exposure ya, penting ya istilah CBT-nya. Iya, jadi emang harus kita hadapi itu. Nah, kenapa akhirnya trauma itu atau inner child itu masih ke bawah-bawah sekarang? Sebenarnya saya nulis juga tentang itu. Nanti akan muncul di tulisan bareng-bareng ya. Tunggu ya. Jadi kenapa sih inner child itu atau trauma itu selalu munculnya ketika kita sekarang udah dewasa gitu ya? Kenapa bisa muncul? Karena kita bawa-bawa, itu masalahnya. Itu terjadi kapan? Wah, selama ibu saya ada gitu ya. Ibunya masih ada. Tapi kelakuan itu yang saya ingat ketika saya usia segini gitu ya. Dan itu yang jadi inner child, dibawa masuk. Ibaratnya itu ingatan sama kita disekrup, krup gitu ya, sampai susah kita lepaskan. Gitu, dikunci. Nah, kenapa gitu ya? Sekarang kita udah umur berapa? Kejadian itu udah berapa puluh tahun yang lalu misalnya. Ya, kenapa masih ada? Karena kita tidak merelakan hal itu terjadi dulu. Gitu. Dan kita dengan ikhlasnya membawa itu, ibarat membawa kantong sampah. Ya, itu zaman dulu peristiwa itu memang baunya bukan main, keselnya bukan main, jeleknya bukan main. Pasti paling cocok jadi sampah lah ibaratnya gitu ya. Kita masukin ke kantong. Kita bawa-bawa.
Kejadian itu ternyata berulang lagi di tahun berikutnya atau tahun berapa tahun kemudian. Itu yang terjadi itu kita masukin lagi. Terus kita bawa-bawa dalam perjalanan hidup kita yang panjang ini. Kira-kira nih analoginya ketika kita bawa terus kantong itu, rasanya gimana? Kantong sampah Berat. lagi. Berat, bau. Berat, bau, dan itu akan kebawa terus sampai kita pun akhirnya, kenapa saya nggak bisa lepas dari ini gitu ya? Karena memang kita nggak lepasin. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan traumatik atau inner child atau pengalaman kenangan buruk gitu ya, yang pernah kita alami kemarin gitu ya. Masukkan kenangan-kenangan itu ya, silakan diinikan sendiri ya. Jadi masukkan kenangan itu, ingat lagi itu tahun berapa, kondisinya gimana, masukin itu ke satu kotak ya. Pikirin aja itu otak. Ya, pikirin di otak aja gitu ya. Nggak usah akhirnya kita benar-benar cari kotak, nggak. Bawa satu kotak, kemudian tulis kotak itu tahun berapa gitu ya, masukin kenangan itu. Mau nggak mau kita harus balik lagi ke tahun itu, kita taruh di tahun itu. Cek. Dulu saya pernah diginiin sama ibu saya misalnya. Ya, taruh di tahun itu. Ya, kemudian apalagi yang pernah kenangan lagi gitu ya. Sama, masukin ke kotak, kita balik lagi ke tahun yang pernah dialami itu, taruh kotak itu di situ. Ya, sampai habis kantong kita ini. Dan kita menyadari satu hal. Saya terima semua kotak itu adalah milik saya. Tapi kotak itu tetap ada di tempatnya masing-masing, di waktunya masing-masing, dia tidak terbawa ke sini. Gitu. Saya terima, sama ijab kabulnya sama ketika kita ijab kabul suami istri ya. Saya terima itu kejadian memang terjadi sama saya, tapi itu sudah terjadi bagian dari masa lalu saya. Ya. Jadi memang pertama itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah rada kasar lagi kayak tadi ya, kayak saya menghadapi cacing. Jadi di cut off, nih cacing. Baiklah cacing, saya sudah tidak trauma lagi sama kamu. Jadi ada cut off. Ya, kita tidak mau dia ikut-ikutan lagi, kamu stay di situ. Cut off-nya bukan untuk melupakan ya, makin kita melupakan itu akan makin terus nemplok gitu. Jadi saya tidak akan melupakan apa yang memang sudah terjadi pada saya dahulu. Karena itu tidak akan bisa dilupakan. Tapi saya terima kejadian itu. Gitu. Ya, saya terima dulu cacing pernah dalam ingatan saya yang itu kayak kepala saya itu dipenuhi cacing sampai kayak gitu loh. Gitu ya. Itu sampai ke mimpi-mimpi berapa cacing gara-gara saya baca Ghostbump. Okay. Ghostbump yang cacing. Aku juga baca itu langsung saya visual ya, jadi orang dibayangkan betul gitu ya. Akhirnya ke bawah-bawah tiap ada cacing tuh saya bisa lompat sambil teriak atau kayak orang kesurupan gitu jadinya. Nah itu akhirnya bisa saya cut off karena ya udah cacing, kamu nggak ada salah apa-apa sama saya gitu ya. Saya juga nggak ada salah sama kamu gitu. Bagian dari kemarin adalah ya saya menerima, saya baca buku itu sehingga terbayang-bayang. Jadi kesalahan saya adalah ya saya bawa bayangan itu sampai sekarang sehingga saya takut sama kamu gitu ya. Nah itu obrolin itu dengan diri kita. Sebenarnya yang ditata adalah kita sebetulnya, mindset kita. Cacingnya nggak ada salah, ibu kita juga nggak ada salah, gitu ya. Tapi bagaimana kita sendiri bisa menata diri kita. Jadi sebetulnya inner child itu bisa kita selesaikan sendiri, gitu. Terus akibatnya apa? Akibatnya saya tuh jadi selalu gemeteran kalau dengar suara ibu saya misalnya. Dan itu berefeknya sampai sekarang. Jadi perlu diketahui ya, perilaku kita, perasaan kita itu ibarat gara-gara mindset kita. Jadi upaya kita adalah bukan merubah perilaku kita yang misalnya shaking ketika dengar suara yang kita takutin, tapi dan perasaan kita juga nggak bisa kita langsung ubah, tapi pikiran tadi, mindset tadi yang memang kita ubah dulu. Ya? Gitu. Jadi ibu-ibu pun kalau datang ke konseling gitu ya, konselor, psikolog yang dibenerin sebetulnya mindset. Kalau kita sendiri kuat untuk betulin mindset kita sendiri, silahkan lakukan itu. Ya, sampai di Al-Quran aja ada doa-doa gitu, ayat khusus untuk orang-orang yang menjelang umur 40 tahun. Gitu ya. Jadi nanti ya ayat Al-Quran untuk menjelang umur 40 tahun. Jadi intinya adalah satu, kita minta ampunan atas kesalahan kita.
Ya, jadi kita terima ya semua yang sudah terjadi dulu. Penerimaan. Yang kedua, kita minta ampunan pada orang tua kita. Jadi ini khusus yang punya inner child dengan orang tua. Jadi menjelang umur 40 tahun tuh banyak doa ini gitu ya. Karena ini akan cut off sebetulnya ya. Kita minta ampunan terhadap orang tua kita gitu ya. Kemudian kita doakan anak sampai doain cucu. Walaupun umur 40 tahun kayaknya belum sampai dapat cucu gitu ya. Kalaupun ada ya cucu dari ponakan atau dari mana biasanya. Jadi hal itu ya nyinggung angka nggak apa-apa, ini saya juga menjelang 40 tahun. Jadi saya baca-baca lagi, ya Allah ternyata ada ya, mempersiapkan diri kita untuk terbebas dari inner child gitu ya, traumatik masa lalu gitu, terutama kaitannya dengan kita sebagai orang tua nih. Kemudian mendoakan generasi kita ya, anak kita sampai cucu kita saat itu didoakan. Termasuk sampai juga syukur nikmat di situ ada ya Mbak ya kalau nggak salah. Betul, iya. Jadi benar-benar wah itu ayat cut off gitu ya, ayat kita memulai lembaran baru terhadap hidup-hidup kita yang mungkin menurut kita itu nastapa gitu ya, menurut kita derita gitu. Jadi kalau mau ya kalau dipanjangkan umurnya menjelang misalnya 40 tahun, 60 tahun sampai 60 tahun, ya itu adalah poin titik yang luar biasa ya, membalikkan diri kita gitu untuk dapetin bahagia yang hakiki tadi gitu. Kalau sampai 40 tahun kita masih cari bahagia yang basic, sayang sekali hidup kita. Yeah. Jadi seperti itu. Gitu dalam sih. Dalam banget, Mbak. Maaf ya, jadi berat ke mana-mana nih. Oh, jadi tambah berat ya pikirannya, jangan. Gitu. Oke. Udah menjawab ya untuk tadi Bunda kita tadi Galeri di Tarama 88 ya. Terus untuk ada lagi nih Mbak pertanyaan. Oh, rumah yang berantakan. Rumah. Dia kan ibunya bukan singa katanya. Itu gimana rumah yang berantakan? Oh, artinya ya. Jadi kalau misalnya rumahnya bersih, kinclong, terus nggak ada bekas apapun ya, bisa jadi orang tuanya mungkin kesepian gitu. Anak-anaknya udah pada besar, ada anak yang meramaikan rumah gitu. Balik ke mindset ya, Mbak. Mindset sebetulnya, tapi ya lucu juga ya. Alhamdulillah deh gitu, kita tinggalnya di Indonesia ya, kita orang Indonesia lah. Jadi kita lebih mendahulukan mendingan anak bahagia daripada kita yang stres gitu ya. Ya nggak apa-apa lah rumah itu berantakan. Tapi ini teman-teman yang di Turki, yang nikah sama orang Turki, yang punya mertua Turki, ternyata luar biasa perjuangannya. Ya, jadi teman-teman yang ada di Turki ya, saya feel you lah gitu ya. Karena apa? Ternyata anak itu nomor 2, yang pertama itu rumah. Jadi emaknya emang kayak singa gitu ya, maksudnya emang, anak tuh nggak boleh ngeberantakin rumah ibunya gitu. Jadi luar biasa ya, itu tantangan. Jadi saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah aku orang Indonesia gitu ya. Itu salah satu yang disyukuri ya, walaupun bukan mau nyukurin nikah sama orang Turki, nggak juga gitu. Tapi ya itu tantangan lagi, ternyata luar biasa ya. Tapi alhamdulillahnya orang Indonesia, selain rumahnya rapi, anaknya juga kepegang. Jadi dapat 2 itu orang Indonesia itu. Gitu, yang nikah sama orang Turki mikirin juga tentang anaknya, tapi rumahnya luar biasa gitu ya. Jadi kalau datang ke rumah orang Turki nggak ada debu gitu ya, luar biasa ya. Sampai tembok-tembok juga dilapin gitu. Kayak kita tinggal di Indonesia kayak tembok itu nggak diapa-apain sama kita ya, nggak disentuh gitu ya. Pas mau lebaran kita cat-cat gitu. Itu dilapinnya tiap hari Mbak? Maksudnya buat kebersihan rutin atau pas musim debu aja? Nah, Sabtu Minggu itu adalah hari beberes, jadi kedengeran tuh di rumah sini, apartemen sini pada nyalain itu semua tuh vakum cleaner. Jadi semua tuh divakum gitu ya. Sampai kalau ada memenya tuh sampai bawa selang ya, itu TV juga diselang, itu semua disiram, itu semua lemari itu memenya kayaknya itu sih jokes ya. Memenya luar biasa gitu ya. Bersihnya nomor 1 gitu. Ya tapi ya mudah-mudahan ya bagian dari bahagia. Nggak apa-apa sih di situ kalau kita cari bahagia, kan bahagia ngelihat rumah bersih juga bahagia ya. Jadi terus dalam kondisi tekanan, derita maupun nestapa, kita ada bahagia tuh banyak di situ gitu. Jadi karena ada juga ibu yang justru makin pusing kalau ngeliat rumah berantakan ya misalnya. Iya. Jadi kebalikannya bahagia itu derita, salah ya.
Jadi kalau saya tidak akan bilang bahwa derita itulah kebahagiaan, kebalikannya bahagia. Tidak, justru di belakang derita itu, di selipan-selipan derita itu ada bahagia di situ. Gitu. Jadi Di ya selipan kebalikannya cerita tuh ada bahagia. Iya, kebalikan bahagia berarti tidak bahagia, itu aja yang paling gampang ya. Iya, benar. Gitu. Oke. Nah, ini dari bahagia sudah diutarakan ya, kata Mbak Iva Suhud. Terus dari Pak Po, aku melihat istriku bahagia kalau setrikaan selesai sama aku, ya Allah. Itulah baru Dedi yang bahagia. Dedi yang membahagiakan ya. Nah, membahagiakan. Ini Mudah-mudahan terus buat yang suaminya nggak dengan kebahagiaan. Buat yang istri yang suaminya nggak suka bantuin di rumah, jangan jadi nggak bahagia karena komen ini ya, Mbak ya. Iya, enggak, ini ternyata bapaknya juga cuma 2 gitu ya di sini. Yang lain ibu semua nih. Iya, belum dengar, bapak-bapaknya belum dengar. Nanti versi bapak-bapak kita iniin lagi ya, nanti supaya membahagiakan istrinya. Benar-benar. Eri nanti yang isi sama Pak Wo ya. Bagaimana cara kita dari Mbak Fau Lucu mengubah sikap keras kepala atau mau menang sendiri yang sudah tercetak pada anak? Ini tentang pengasuhan. Boleh Mbak, silakan dijawab. Jadi ya sebetulnya anak egois itu boleh kok sampai umur 7 tahun. Justru anak di bawah 7 tahun tuh harus egois, harus keras kepala. Gitu ya, karena memang fitrahnya ke situ, egosentris. Nah, ini tergantung nih anaknya kelewatan kali ya. Maksudnya umurnya berapa nih? Kalau ternyata umur 18 tahun misalnya atau 15 tahun dia ternyata masih egonya itu masih sama dengan anak-anak yang di bawah 7 tahun, itu yang baru salah gitu ya. Tapi tenang aja. Gitu. Karena apa? Pengertian itu dalam arti mindset nih yang sedang kita bangun dari anak-anak gitu ya. Bagusnya ternyata ya Mut ya, punya anak 6 itu membuat lebih mudah mengajarkan tentang kerjasama dibanding misalnya anaknya 1 misalnya. Nah ternyata dia anaknya 1 misalnya atau anaknya 2, berarti kerjasamanya di mana nih? Kita outsource. Kerjasama bukan hanya saudara kandung gitu ya. Coba apakah dia latihannya kerjasama sama si ponakan-ponakan atau sepupunya gitu ya, itu bisa kita lakukan. Tapi memang harus dilatih ya dia. Karena apa? Mindset keras kepala itu mindsetnya dia. Pertama yang harus kita lakukan adalah kalau dia keras kepala, apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya. Jadi membuka wawasan dia terhadap apa yang dirasakan orang lain. Jadi caranya adalah mau tidak mau adalah kita mengajak anak-anak kita untuk sering kali meluangkan waktu ya untuk mendengarkan dia. Artinya kita komunikasi 2 arah ya. Jadi kita mendengarkan, jadi kita tahu stand-nya di mana, salahnya di mana, baru kita masuk pelan-pelan gitu ya. Jadi kita pakai persepsinya dia dulu, ya mindsetnya dia dulu, baru kita ubah mindsetnya dengan latihan gitu ya. Jadi sebetulnya kapan ini gitu ya bisa terjadi, yang namanya mindset itu bisa cepat bisa lambat ya, tergantung dia dapat hikmahnya kapan gitu. Jadi yang mau tidak mau ya kita harus terus kasih stimulasi supaya dia dapat mindset itu ya. Itu mindset bisa terus kita tumbuhkan dilatih di atas usia 8 tahun gitu. Jadi tergantung nih, kalau umurnya masih muda ya emang dia harus egois ya di 7 tahun ke bawah, tapi kalau tahun ke atas dia harus belajar untuk bisa apa ya, sebenarnya keras kepala itu ada bagusnya juga ya gitu. Nah yang rada repot adalah keras kepalanya anak. Iya, kalau anak kita nggak ada masalah dengan misalnya autism gitu ya, itu akan lebih mudah untuk mengarahkan keras kepala ya. Kalau autism keras kepalanya konsisten gitu ya, memang susah untuk diarahkan ya, karena memang ada kendala di situ. Tapi memang luar biasa malahan ya keras kepalanya ya. Satu anak Asperger ya yang sindrom autism, yang akhirnya dia bisa buat movement ke seluruh dunia, padahal dia baru umur 13 tahun. Movement apa? Untuk tadi save world ya, apa sih, Greenpeace itulah kerjaan Greenpeace, sampai dia nggak mau naik pesawat terbang
gitu ya, karena emang dia sakit banget, dia mau ke luar negeri itu naik kapal laut dan lain-lain gitu ya. Jadi ya itu keras kepala, dan tapi keras kepala jadi bagus gitu. Itu sih. Oke. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Mbak Rahayu Haryadi, Ustazah, apakah standar bahagia seluruh anggota keluarga harus disamakan? Harus sama nih standar bahagianya, atau bisa beda karena pada dasarnya interest dan kebutuhan masing-masing berbeda? Iya, sebenarnya gini, tadi ya standar bahagia yang mana dulu nih levelnya? Kalau level hakiki kita harus sama semua, karena bahagia kita ada di bahagia yang abadi, gitu. Kita melakukan sesuatu di dunia ini bukan sekedar untuk dunia kita, gitu ya, tapi untuk bekal kita akhirat. Itu bahagia itu yang harus kita tulis, gitu ya, atau kita gaungkan terus di keluarga. Tapi kalau bahagia yang physically gitu ya, aku tuh bahagia banget kalau Bunda masak nasi goreng. Oke, untuk anak ini kita buat nasi goreng. Aku bahagia kalau pakai roti. Ya udah, ini pakai roti. Itu kan standarnya beda-beda tuh. Gitu. Jadi kalau untuk fisik yang level kedua atau ketiga, itu ya bisa apa aja, bisa berbeda. Jadi yang sepatutnya sama adalah yang hakiki tadi. Itu yang nggak bisa kita lepas gitu ya. Harus sama gitu ya. Dan itu masuk ke visi misi keluarga gitu. Jadi sebagaimana kita bisa ngebangun di keluarga, kita mau bangun keluarga yang seperti apa sih, mau dibawa kemana sih gitu ya. Dan anak harus tahu ya, kampung halaman sebenarnya tuh di mana sih gitu. Bukan di Bogor, bukan di Depok gitu ya kampung halaman kita, tapi kita semua akan kembali ke surga sebagai kampung halamannya Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam itu kan emang makhluk surga ya, yang kemudian dikasih tugas untuk ke dunia, bukan dibuang ke dunia, tapi dikasih tugas ke dunia untuk apa? Ya untuk akhirnya ya jadi nabi gitu di situ. Jadi itu yang perlu kita pahami anak-anak dari muda ya, dari kecil. Jadi mindset dia bukan mindset sekedar bahagia yang physically gitu, tapi bahagia yang hakiki tadi itu. Itu yang mesti sama gitu ya. Jadi Bunda mudah-mudahan ya sama-sama pelan-pelan ya, pelan-pelan kita untuk membudayakan bahagia yang memang pada tahap-tahapnya masing-masing. Seperti itu berarti pentingnya membuat visi keluarga di awal ya Mbak ya? Atau di tengah kalau misalnya kemarin di awal kelewat gitu ya? Apakah itu mencari ridho Allah? Sebenarnya visi keluarga terus misi. Ya sebetulnya kalau pakai ini misi ya, misi itu yang paling ini sebetulnya. Visi itu bagian dari misi gitu. Nah itu memang on the way terus gitu ya, on the way dalam posisi kita sekarang, kita evaluasi lagi gitu ya, kita renew lagi gitu ya. Sama seperti niat kita menikah itu selalu kita luruskan lagi gitu. Dan itu selama journey keluarga, journey pernikahan itu terus kita review lagi, renew lagi. Seperti halnya kenapa kita harus syahadat melulu sih dalam sholat kita gitu ya. Dalam sholat bolak-balik setiap tahiyatul kita syahadat lagi syahadat. Jadi terus renew lagi gitu ya. Visi misi kita itu yang memang harus terus gitu ya, diingatkan lagi. Gitu. Jadi visi misi hidup kita sendiri aja harus terus dimaknai lagi. Syahadat mesti terus diulang setiap sholat. Berkeluarga juga begitu ya Mbak ya? Dalam keluarga. Sama. Iya, termasuk ya. Kita sebenarnya mengenal diri aja itu kan perjalanan gitu. Benar-benar. Dulu saya nggak pernah tahu saya kayak begini, ternyata saya begini ya. Bagusnya apa, jeleknya apa. Yang harus saya ganti atau ubah apa. Jadi bukan kepribadian tuh bukan dari orok kayak begitu gitu ya, bukan ya udah dari sononya kayak nggak gitu. Semuanya nature ya Mbak gitu. Jadi ya nature-nya ada lah gitu ya, tapi terus kita perbaiki. Kalau emang belum bagus ya terus kita perbaiki selama perjalanan hidup kita. Jadi mengenal diri pun, mengenal cinta gitu ya, termasuk sama pasangan gitu, itulah bagian journey gitu. Termasuk yang mencapai takwa gitu, itu pun journey gitu ya. Karena menikah itu tujuannya mencapai takwa, tapi kemana takwanya gitu ya? Kapan ya itu? Sejauh bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri sebetulnya. Gitu. Jadi tenang aja gitu ya, maksudnya aku kok nggak kenal diri aku sampai sekarang gitu, nggak apa-apa, itu dalam perjalanan. Nanti paling Allah kasih ujian gitu untuk kenal diri kita gitu ya. Cuman ya masalahnya ujian kehidupan bukan kayak ujian mahasiswa ya,
Kalau mahasiswa jelas UTS sama UAS doang gitu ya. Ini nanti mau kuliah mau skripsi gitu. Kalau ini mah enggak, kapan-kapan Allah senang ya kasih ujian kita tanpa ada waktunya harus kapan. Jadi bersiap untuk menghadapi itu setiap ujian yang ada di kejutan-kejutan kehidupan lah. Dalam Jangan hidup. dibilang ujian ya. Gitu ya. Repot kalau dibilang ujian gitu. Nah, itu kita siapkan diri kita. Disitulah tadi bahagia itu berceceran gitu dimanapun kita bisa dapat. Dan kita pungut ya, jangan sampai lepas ya gitu. Oke. Mengais-ngais ya kita. Oke, Mbak Ani ini kayaknya sinyal ya. Kita tunggu dulu. Ini juga salah satu contoh nyata gitu dari tantangan ya, tantangan ketika kita mau mencapai takwa. Nah, coba saya undang kembali kepada Mbak Ani. Saya coba undang kembali. Oke, Bismillah. Iya, alhamdulillah. Jadi banyak yang tercerahkan, termasuk saya ya. Ini ada Kak Mitra yang menjadi tercerahkan. Saya juga menjadi merasa tercerahkan di malam ini. Kita sambil menunggu Mbak Ani bergabung kembali. Sayang sekali ya, sebenarnya ini mungkin karena kendala teknis juga. Coba saya undang sekali lagi supaya kita bisa closing dulu dari Mbak Ani ya. Mitra masuk jadi keluar. Ya, ini. Mbak Mitra ini kayaknya masuk dari tadi, cuman baru komen sekarang ya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan lagi yang kalau misalnya hari ini belum terjawab, mungkin nanti kita bakal bikin sesi lagi bersama Mbak Ani ya. Oke, kita coba tidak bisa bergabung. Oke, kalau gitu mohon maaf ayah bunda sekalian ya. Jadi tadi sempat ada kendala sinyal sehingga sempat terputus. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di sesi SMS berikutnya Sabtu malam bersama sahabat ayah bunda dan sahabatku. Terima kasih banyak kepada Mbak Ani, Dr. Ani Khairani MC yang menjadi narasumber kita di malam hari ini yang sudah menyampaikan begitu banyak pencerahan malam ini ya, karena iya mungkin Ani lagi bersihin dinding, Mbak Ani lagi bersihin dinding karena di sana luar biasa ya, kebersihan itu nomor 1, anak nomor 2 katanya, tapi itu mungkin cuma semacam jokes yang berarti orang Turki itu bersih-bersih banget, luar biasa. Salut dan jadi pengen untuk langsung bisa, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung di sana ya Pak Ani dan teman-teman Turkindo, mudah-mudahan ya. Itu sekilas, mungkin saya sedikit rangkum saja dari malam hari ini tentang happy mom, happy family, bahwa penting banget loh ibu untuk kita menjadi bahagia. Tapi ternyata bahagia tuh nggak pakai ukuran-ukuran loh. Misalnya nggak pakai ukuran, nggak hanya ukuran fisik. Kadang-kadang kita merasa bahagia kalau kita punya mobil baru, atau kadang-kadang kita sering bersaing ya sebagai ibu dengan ibu yang lain dalam hal anak yang lebih montok misalnya, atau rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih bagus dan sebagainya. Padahal itu semua ternyata hanya kebahagiaan yang rendah banget, itu kebahagiaan fisik, belum sampai ke kebahagiaan akal ketika kita bisa mendapatkan ilmu dan lebih baik lagi berkembang, bertumbuh dalam kehidupan kita, atau belum sampai ke kebahagiaan hakiki, yaitu dimana ketika kita udah sadar nih kita bahagianya itu ada di dalam jiwa kita. Bahagianya karena apa yang kita capai dalam hidup, apa tujuan hidup kita, apakah itu ridho Allah, apakah itu tercapainya visi misi keluarga kita bersama sampai ke surga dan seterusnya. Jadi tetap punya indikator dalam kebahagiaan kita, dan jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang, pada situasi, atau pada kondisi. Karena bahagia itu sederhana, bahagia itu ada dalam hati, dan
kebalikan dari bahagia itu bukan derita, tapi kebalikan dari bahagia itu adalah tidak bahagia. Karena dalam derita aja kita bisa merasakan kebahagiaan. Bisa jadi di dalam yang kita rasakan secara fisik sebagai derita, itu Allah memberikan begitu banyak kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Oke, terima kasih kepada Ayah Bunda sudah bergabung. Senang banget dapat pencerahan ya dari Mbak Ani malam ini, dari yang pasti banyak banget yang kangen sama Mbak Ani, termasuk saya juga kangen banget sama Mbak Ani. Ya, cuman saya yang tadi sempat terputus karena kendala teknis. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali. Jangan lupa untuk ikuti terus akun Instagram, Facebook, dan juga YouTube ada Sahabat Ayah Bunda dan Sahabatku. Kalau YouTube-nya itu Sahabat Ayah Bunda underscore sahabatku ya. Jadi boleh dicek aja Sahabat Ayah Bunda Sahabatku. Kemudian Instagramnya ada Instagram Sahabat Ayah Bunda, Sahabat underscore Ayah Bunda, dan Sahabatku underscore app. Boleh di follow, silakan disebarkan, dan semoga malam ini ada banyak manfaat untuk kita semua, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Nah, ini kayaknya saya perlu sambung, perlu diundang kembali ya. Oke, dari Mbak Ani, kita hanya perlu 1 hari untuk mati, tapi Allah beri ribuan hari untuk bahagia. Tadi mati. Aku pikir Muti yang mati, tapi ternyata aku yang mati itunya, sinyalnya. Iya. Gimana Mbak Ani? Berhubung udah, ya kita nggak berasa tuh kan Kak. Saya bilang di awal tadi, kalau udah sama Mbak Ani ngobrol nggak berasa deh. 2 jam juga nggak berasa nih. Iya betul, nggak berasa ya, padahal ngobrol ngalor ngidul nih kemana-mana. Terakhir sih closing statementnya gitu ya. Saya dapat ya selain bahagia itu sederhana kata Muti ya, di balik segala macam itu pasti bahagia nyelip di situ. Jadi makin peka kita terhadap bahagia kita, dan ternyata kita cuma butuh 1 hari untuk mati, nggak perlu lama ya. Tapi kita diberi Allah, dikaruniai ribuan gitu hari untuk bahagia. Jadi kita mau pakai yang mana nih gitu. Jadi mulai saat ini apapun kondisinya, apapun situasinya, siapapun orangnya gitu yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir apapun peristiwanya, jangan pernah gantungan bahagia itu kita ke semua itu. Tapi bagaimana kita bisa menata hati kita gitu ya, untuk peka terhadap bahagia yang berceceran itu gitu. Itu aja sih Muti. Terima kasih banyak. Auto ingat sama apa? Iya, auto ingat sama Nabi Ayub ya Mbak ya. Iya, dari auto ingat sama Nabi Ayub. Iya. Cuma dari sekian tahun saya merasakan sakit, udah berapa lama Allah kasih kenikmatan yang begitu banyak gitu ya. Itu yang terus kita yakini gitu ya, bahwa di dunia memang cuma sebentar gitu. Jadi ya sudah, pengennya gitu ya, di dunia tuh kita maunya bahagia, jadi nggak usah cari yang tidak bahagia gitu. Jadi jangan berharap ya Allah biarlah saya menderita di dunia ini, tapi saya mau di akhirat saya mau bahagia. Nggak dapet itu gitu. Jadi kalau mau dapat akhirat juga bahagia, di sini juga kita harus merasa bahagia gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua dikaruniai rasa bahagia itu, dan dikaruniai kepekaan gitu ya diri kita untuk memungut setiap bahagia yang ada di selipan-selipan peristiwa hidup kita gitu. Itu aja dari saya. Mohon maaf sebelumnya sempat terpotong juga. Padahal selama terpotong aku jawab pertanyaan loh, Mut. Ya ampun. Aku pikir Muti. Tapi lama-lama kok jadi ngomong sendiri gitu. Jangan-jangan aku yang putus. Muter terus ada putus. Ada pertanyaan yang belum kejawab nggak Mbak? Ntar ada ini loh, jadi kebawa mimpi nih. Nggak tahu nih, nggak ada lagi pertanyaannya. Maksudnya hilang kalau di aku. Pertanyaan hilang. Oh iya. Mereka teman-teman ya, para ayah bunda dengar suara Mbak Ani aja udah bahagia katanya. Karena bahagia ada rasa ya, bukan kondisi. Nah ini setelah yang beberapa bulan ini off. Iya, manggung kembali ya Mbak ya. Dari Mrs. Prasetyo Budi ya, yang terkadang cobaan, masalah, dan teman-temannya adalah jalan kita menuju kebahagiaan yang hakiki. Betul, iya sangat. Betul. Iya,
Iya, kalau udah merasa begitu, ya alhamdulillah ya, berarti kita siap gitu ya dalam kondisi apapun. Allah kasih. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Ani buat waktunya. Udah direpotin di jam tidur, ini kan jam siang ya kalau nggak salah di Turki ya, masih siang ya, Iya, menjelang makanya sore. ngantuknya tuh sebelum itu. Beberapa menit sebelum manggung itu aku ngantuk banget ya, karena emang ternyata sebelum asar tidur Oh iya, siang. iya. Terima kasih semua yang udah join. Ya, Teman-teman di Indonesia, di Depok, di Qatar, bahkan di Turki. Alhamdulillah bisa hadir dan bisa paling tidak ya pakai chat lah kita balas-balasannya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita bisa ketemu Mbak Ani di kesempatan berikutnya. Insya Amin, Allah. amin. Mudah-mudahan sehat Amin, terus Mbak insyaallah. Ani, mudah-mudahan selalu dikaruniai Sami-sami kebahagiaan semuanya juga. dunia dan akhirat. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Termasuk kebahagiaan hakiki itu ya Mbak ya, makan pempek ya. Oh iya, itu aku bahagia banget makan pempek nih di jauh-jauh gini gitu. Ya, Gitu. baik. Ya, Jangan lupa ntar berarti SMS berikutnya. SMS berikutnya nanti bakal kita kasih bocoran karena kita bakal full nih insya Allah di akhir tahun ini. Jadi tema yang barusan kita bahas itu juga salah satunya karena ada Hari Ibu ya, Mbak ya, 20 Desember 2020 ini. Kita juga memperingati Hari Ibu. Bakal banyak kejutan dari sahabat ayah bunda dan sahabatku. Nanti ayah bunda dan teman-teman boleh nanti cek-cek aja ke akun-akun yang tadi udah saya sebutkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Ani. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, Mbak Ani dan teman-teman semuanya. Ya.